Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umniatus Sabila Rosyad. Saya dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan tentang materi tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan di dalam zat cair atau fluida akibat berat zat cair di sebelah atas titik itu. Hukum utama hidrostatis berbunyi tekanan hidrostatis di setiap titik padu bidang datar di dalam zat cair sejenis yang berada dalam keseimbangan yang sama. Kemudian, tekanan hidrostatis dapat dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Keterangannya adalah sebagai berikut. pH sama dengan tekanan hidrostatis, satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Kemudian Rho sama dengan massa jenis zat cair, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kemudian G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Yang terakhir adalah H, yaitu kedalaman terhadap permukaan zat cair, satuannya adalah meter. Dari rumus yang sudah saya jelaskan tadi, terlihat bahwa tekanan hidrostatis hanya tergantung kedalaman, percepatan gravitasi, dan massa jenis. Prinsip tekanan hidrostatis ini digunakan pada alat-alat pengukur tekanan. Alat-alat pengukur tekanan yang dulu digunakan untuk mengukur tekanan gas diantaranya adalah manometer, pipa terbuka, barometer, dan pengukur tekanan ban. Contoh penerapan tekanan hidrostatis pada kehidupan sehari-hari adalah misalkan saat kita berenang di permukaan laut, pada tubuh kita sebesar 1 atm. Namun saat kita menyelam terus hingga kedalaman 10 meter, tubuh kita akan merasakan tekanan hidrostatis sebesar 2 atmosfer. Dari Smith Ocean Institute, hal ini dikarenakan tekanan hidrostatis meningkat 1 atm setiap kedalaman 10 meter. Semakin kamu masuk ke dalam dasar laut, maka semakin besar berat air dan tekanan yang ditanggung oleh tubuh kamu. Nah, kali ini saya akan melakukan percobaan tentang tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah yang pertama, ada botol bekas air mineral atau toples juga bisa sebenarnya, tapi saya di sini memilih untuk menggunakan botol bekas air mineral ukuran 1200 ml yang sudah dirubangi menggunakan cutter. Di sini saya ada membuat 4 lubang. Jaraknya harus sama ya, sekitar 3-4 cm. Kemudian alat yang kedua adalah tadi ada cutter untuk melubangi botol, kemudian ada lakban. Lakban nanti akan kita gunakan untuk menutup botol yang sudah dilubangi tadi. Kemudian yang terakhir ada air. Nanti airnya akan kita masukkan ke dalam botol sebagai uji cobanya. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita tutup botol menggunakan lakban. Botol yang sudah dilubangi ada 4 lubang tadi, kita tutup. 1 lubang, 2 lubang, 3 lubang. Nah, ada 4 lubang di sini. Usahakan ukurannya sama ya, agar nanti air keluarnya juga bisa lebih teratur. Seperti ini. Kemudian kita isi air. Usahakan melebihi dari batas yang dilubangi teratas ini. Nah, seperti ini. Lalu, untuk mengetahui seberapa besar tekanan hidrostatis yang dihasilkan, kita coba lubangnya satu persatu. Oke, kita mulai dari lubang yang teratas dulu. Nah, kira-kira seperti ini tekanan yang dihasilkan segini, kelihatan ya. Kemudian kita tutup lagi, ya Allah lupa. Kita tutup lagi. Aduh, sambil duduk aja deh.
Lalu kita buka lubang yang kedua. Nah, segini tekanan yang dihasilkan. Kita tutup lagi. Nah, dari dua lubang yang sudah dibuka tadi, kita sudah bisa membuat sedikit kesimpulan kalau tekanan yang dihasilkan dari yang teratas ini ternyata lebih kecil dari tekanan yang berada di bawahnya. Oke, kita buka. Kita buka yang lubang ketiga. Nah, segini. Aduh, kita tutup lagi. Lebih besar dari yang kedua. Oke, sudah paham ya? Lalu kita yang terakhir, buka yang lubang terakhir. Oh, ternyata ini tekanan yang dihasilkan terbesar adalah dari yang lubang terakhir. Baik. Jadi kesimpulannya, semakin dalam maka tekanannya semakin besar. Seperti sederhananya botol tadi yang sudah saya praktekkan tadi, semakin besar kedalaman yang ada maka tekanan hidrostatis semakin besar. Semakin dangkal maka tekanan hidrostatisnya semakin kecil. Gitu kurang lebih praktikum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.